Hakikat pemimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Para pemimpin dan orang yang dipimpin haruslah memahami hakikat pemimpin. Dikemukakan beberapa pandangan tentang hakikat pemimpin seperti: yang pertama, tanggung jawab bukan keistimewaan. Ketika seseorang diangkat atau ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga atau institusi, maka ia sebenarnya mengemban tanggung jawab yang besar sebagai seorang pemimpin dan harus mampu mempertanggungjawabkannya, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. 2. Melayani bukan dilayani dan sewenang-wenang. Menjadi pemimpin atau pejabat berarti mendapatkan kewenangan yang besar untuk merasa melayani masyarakat dengan pelayanan yang baik dari pemimpin sebelumnya. 3. Pengorbanan bukan fasilitas. Menjadi pemimpin bukan untuk menikmati kemewahan atau kesenangan hidup dengan berbagai fasilitas duniawi yang menyenangkan, tapi justru ia harus mau berkorban dan menunjukkan pengorbanannya ketika masyarakat yang dipimpinnya berada dalam kondisi sulit. 4. Keteladanan dan kepeloporan bukan pengekor. Dalam segala hal, baik itu kebaikan, seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan dan pelopor bagi anak buahnya, bukan malah menjadi pengekor yang tidak memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Ketika seorang pemimpin menyerukan kejujuran kepada rakyat yang dipimpinnya, maka ia telah menunjukkan kejujuran itu tersebut. Lalu ada teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat. Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Maka untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin atau kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. Lalu ada teori perilaku. Perilaku seorang pemimpin yang cenderung mementingkan bawahan memiliki ciri ramah tamah, mau berkonsultasi, mendukung, membela, mendengarkan, menerima usul dan memikirkan kesejahteraan bawahan serta memperlakukannya setingkat dirinya. Lalu ada teori situasional. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Kurnia Saputra akan melanjutkan tentang teori kepemimpinan. Untuk menjadi pemimpin yang baik harus memenuhi syarat, yaitu 1. Pemimpin mampu memimpin dirinya sendiri. 2. Jangan jadikan kerajaan. 3. Selalu terbuka mencari bentuk baru. 4. Kepribadian kuat dan tanggung jawab. 5. Menuntaskan pekerjaan. Dan terakhir, tak berhenti belajar. Selanjutnya, keterbatasan kepemimpinan. Pemimpin sebagai manusia tidak berbeda dengan orang yang dipimpinnya, tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan yang bersifat universal dan kodrati manusia sebagai makhluk. Sehingga bila dijumpai ada kekurangan ataupun kelemahan dalam perilaku seseorang dalam kepemimpinannya, dapat dibanding sebagai keterbatasan dalam kepemimpinan. Idealnya, seseorang pemimpin harus berusaha membantu orang yang dipimpinnya agar mempunyai kemampuan untuk mengatasi kekurangan dan kelemahannya, sehingga dapat terhindar dari kemungkinan gagal dalam melaksanakan tugasnya. Semakin mampu mengurangi berbagai kelemahan yang ada pada dirinya, berarti sebagai manusia akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas-tugas pokok organisasi. Selanjutnya, ada beberapa bentuk keterbatasan kepemimpinan dalam melaksanakan kepemimpinannya. 1. Keterbatasan manusiawi. Manusia yang berhasil memperoleh kesempatan sebagai pemimpin tidak dapat lepas dari kelemahan yang bersifat universal dan kodrati. Kelemahan-kelemahan itu mengakibatkan keterbatasan dalam merealisasikan kepemimpinannya. Kedua, keterbatasan normatif dan spiritual. Harkat kemanusiaan yang tinggi merupakan pembatas perilaku setiap manusia, termasuk dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya. Harkat manusia memikul tanggung jawab dalam arti tingkah laku dibatasi oleh nilai-nilai tertentu, di antaranya norma sosial dan norma spiritual atau agama atau kepercayaan yang dipeluk oleh seseorang pemimpin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Khairunisa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi keterbatasan kepemimpinan, yaitu keterbatasan fisik atau jasmania. Di dalam keterbatasan fisik atau jasmania terdapat 5 poin. Yang pertama, usia sebagai pemimpin pada usia muda. Setiap orang memiliki energi atau tenaga fisik yang bersifat maksimal untuk berprestasi, untuk mewujudkan kreativitas dan inisiatif yang positif dibandingkan dengan pemimpin yang sudah lanjut usianya. Yang kedua, fisik yang sehat. Fisik manusia dapat letih dan sakit. Untuk itu perlu istirahat serta tidur yang cukup. Memerlukan makanan yang bersih dan bergizi dengan maksud mewujudkan kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, keterbatasan karena waktu. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang berusaha atau mampu mengatasi keterbatasan waktu, karena pemimpin tidak dapat hadir dalam acara atau waktu yang sama dalam 2 acara. Yang keempat, keterbatasan psikis atau rohani. Keterbatasan dibatasi oleh kemampuan psikis berupa kemampuan berpikir, mengingat, menghayal, perasaan maupun kehendak, dan karena dibatasi oleh keterbatasan lain seperti bakat, minat, inteligensi atau kecerdasan, dan berbagai sifat kepribadian. Yang kelima, keterbatasan administratif. Dalam kebersamaan itu, tidak semua kemauan, kehendak, gagasan, pendapat, rencana, kreativitas dari seorang pemimpin dapat dilaksanakan secara bebas. Dengan kata lain, keterbatasan kepemimpinan dibatasi oleh kondisi yang terdapat di dalam pengendalian proses kerjasama untuk mencapai yang disebut keterbatasan administratif. Beberapa keterbatasan administratif yaitu setiap pemimpin dibatasi oleh visi dan misi organisasi. Setiap pemimpin dalam menggerakkan orang-orang yang dipimpin tidak boleh keluar dari upaya mewujudkan kerjasama yang terarah pada pencapaian misi organisasi. Selanjutnya, pemimpin yang sejati. Pemimpin sejati fokus pada hal-hal spiritual dibandingkan dengan sekedar kesuksesan duniawi. Baginya, kekayaan dan kemakmuran adalah untuk dapat memberi dan beramal lebih banyak. Apapun yang dilakukan bukan untuk mendapat penghargaan, tetapi untuk melayani sesamanya. Dan dia lebih mengutamakan hubungan atau relasi yang penuh kasih dan penghargaan, dibandingkan dengan status dan kekuasaan semata. 4 kriteria pemimpin sejati, yaitu yang pertama visioner, yaitu punya tujuan pasti dan jelas, serta tahu kemana akan membawa para pengikutnya. Tujuan hidup Anda adalah poros hidup Anda. Andy Stanley dalam bukunya Visioneering melihat pemimpin yang punya visi dan arah yang jelas, kemungkinan berhasil atau sukses lebih besar daripada mereka yang hanya menjalankan sebuah kepemimpinan. Yang kedua, sukses bersama. Membawa sebanyak mungkin pengikutnya untuk sukses bersamanya. Yang ketiga, mau terus-menerus belajar dan diajar, atau teachable and learn continuous. Banyak hal yang harus dipelajari oleh seorang pemimpin jika ia mau terus survive sebagai pemimpin dan dihargai oleh para pengikutnya. Yang keempat, mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Pemimpin sejati bukanlah orang yang hanya menikmati dan melaksanakan kepemimpinannya, serta seorang diri bagi generasi atau saat dia memimpin saja. Baiklah, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.